Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ninis Unisa dari program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 topik dalam UAS perekonomian Indonesia. Topik yang saya akan sampaikan yaitu 1. Strategi meningkatkan ketahanan pangan, 2. Permasalahan dan upaya pemberantasan korupsi, dan yang terakhir pentingnya sikap entrepreneur bagi masyarakat Indonesia. Mari kita simak video berikutnya. Menurut saya, ketahanan pangan berarti bagaimana pemerintah memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan makanan yang cukup, aman, bergizi, dan harganya masih dapat dijangkau. Jadi, ketahanan pangan bukan hanya tentang apakah jumlah makanan tersedia, tetapi juga apakah masyarakat mampu membeli dan memperoleh makanan tersebut dengan mudah. Ketahanan pangan juga penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Indonesia dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama adalah meningkatkan produksi pertanian, misalnya dengan menyediakan bibit yang berkualitas dan menggunakan teknologi pertanian. Kedua, memperbaiki sistem irigasi agar lahan pertanian mendapatkan air yang cukup. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk mengonsumsi berbagai sumber pangan, tidak hanya bergantung pada beras. Distribusi pangan juga harus diperbaiki supaya hasil pertanian dari daerah penghasil dapat sampai ke masyarakat dengan harga yang wajar. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan petani melalui pelatihan, teknologi, serta akses terhadap modal dan pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada banyaknya produksi makanan. Pemerintah juga harus memperhatikan distribusi, harga, kualitas pangan, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Kunci utamanya yaitu produksi meningkat, distribusi lancar, dan masyarakat mampu membeli pangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai korupsi. Korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Contohnya seperti suap, penggelapan dana, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan. Menurut saya, korupsi merupakan masalah yang serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau pelayanan masyarakat disalahgunakan, maka masyarakat yang akhirnya dirugikan. Untuk mengatasi korupsi, menurut saya diperlukan 3 langkah utama, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pertama adalah pendidikan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus ditanamkan sejak dini. Kedua adalah pencegahan. Pemerintah harus membuat sistem yang transparan, memperkuat pengawasan, dan memanfaatkan teknologi agar peluang terjadinya korupsi dapat dikurangi. Ketiga adalah penindakan. Jika korupsi tetap terjadi, maka pelakunya harus diproses sesuai hukum dan diberikan sanksi secara tegas. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Kita juga harus mencegah korupsi dan membangun karakter yang jujur. Oleh karena itu, pendidikan, pencegahan, dan penindakan harus dilakukan secara bersama-sama agar tercipta pemerintah yang bersih dan dapat dipercaya masyarakat.
Entrepreneur memiliki peran penting dalam perekonomian. Ketika seseorang membuka usaha, misalnya usaha makanan, toko online, atau usaha kreatif, maka usaha tersebut dapat menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Jika usaha berkembang, pendapatan masyarakat meningkat dan daya beli juga meningkat. Pada akhirnya, kegiatan tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, masyarakat perlu diberikan pendidikan, pelatihan, akses modal, dan pemanfaatan teknologi agar dapat mengembangkan usaha secara lebih baik. Terakhir, saya akan membahas mengenai pentingnya membangun sikap entrepreneur atau kewirausahaan di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut saya, entrepreneur bukan hanya seseorang yang mempunyai bisnis. Entrepreneur juga merupakan orang yang mampu melihat peluang, berani mencoba, kreatif, dan mampu menciptakan sesuatu yang memiliki nilai. Sikap ini penting karena masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga dapat menjadi pencipta lapangan kerja. Dengan demikian, banyaknya usaha yang berkembang, kesempatan kerja juga akan semakin besar. Sebagai kesimpulan, membangun sikap entrepreneur sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kewirausahaan dapat membentuk masyarakat yang lebih mandiri, kreatif, inovatif, dan produktif. Selain memberikan keuntungan bagi pemilik usaha, kewirausahaan juga dapat menciptakan lapangan kerja, mengembangkan UMKM, dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, kita tidak hanya perlu memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga perlu memiliki keberanian untuk menciptakan peluang. Demikian penjelasan saya mengenai ketahanan pangan, permasalahan korupsi, serta pentingnya membangun sikap entrepreneur di kalangan masyarakat Indonesia. Dari ketiga pembahasan tersebut dapat kita lihat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang produktif, berintegritas, mandiri, dan mampu memanfaatkan peluang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.